Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Nur Saripah dan teman-teman saya ada Nuryaya dan Meli Fitriani. Nah, kami dari mahasiswi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Tadris Biologi. Nah, baiklah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok kami di mata kuliah genetik. Tapi kami jadikan tugas ini sebagai ajang berbagi ilmu walaupun sedikit ya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Nah, yang mana penjelasan pertama itu dijelaskan oleh saya sendiri, yang kedua itu dijelaskan oleh Nuryaya, dan yang terakhir itu dijelaskan oleh Meli Fitriani. Nah, baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa sih replikasi DNA itu. Nah, replikasi DNA secara singkat yaitu adalah proses penggandaan DNA yang semula satu DNA menjadi dua DNA yang identik. Nah, replikasi itu terjadi di nukleus atau inti sel, dan terjadinya itu sebelum sel melakukan pembelahan. Nah, DNA itu perlu digandakan agar sel baru dari hasil pembelahan itu yaitu memiliki DNA yang sama dengan sel induk. Nah, replikasi DNA itu terjadi secara semi konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru, sehingga DNA hasil replikasinya ini masing-masing itu memiliki rantai induk dan rantai anak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses dari replikasi DNA. Nah, yang pertama yaitu enzim topoisomerase, yaitu akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Nah, kemudian enzim helikase itu akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Nah, masing-masing rantai tunggal itu akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal, yaitu untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal itu menjadi rantai ganda. Nah, rantai tunggal itu terbentuk menjadi dua, yaitu yang pertama ada leading strand dan yang kedua itu ada lagging strand. Nah, selanjutnya ada enzim primase, yaitu akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Nah, enzim RNA polimerase itu yaitu akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru yang awalan primer yang sudah berbentuk gitu ya. Pada leading strand itu hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai barunya itu. Nah, pada lagging strand itu yaitu terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA yang pendek disebut dengan fragmen Okazaki. Nah, terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Nah, selanjutnya proses sintesis rantai DNA baru itu memiliki suatu mekanisme yang mencegah terjadinya kesalahan pemasukan monomer yang dapat berakibat fatal. Karena apa? Karena mekanisme inilah yang memungkinkan terjadinya kesalahan sintesis itu amatlah kecil. Nah, sehingga replikasi DNA itu disebut dengan sintesis DNA, yaitu suatu proses di mana urutan nukleotida dari DNA dikopi oleh pasangan basa komplementernya. Nah, proses tersebut itu memerlukan pengenalan setiap nukleotida di dalam DNA dan membutuhkan dua rantai DNA yang terpisah. Nah, replikasi DNA itu dikatalisis oleh enzim DNA polimerase. Nah, substrat untuk enzim ini itu adalah deoksiribonukleosida trifosfat yang dipolimerasi pada satu benang DNA cetakan secara bertahap. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan
oleh Nuryaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryaya. Pada video kali ini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang replikasi DNA pada organisme prokariotik dan eukariotik. Replikasi DNA pada organisme prokariotik. Replikasi molekul DNA dimulai pada tempat-tempat khusus yang disebut pangkal replikasi. Kromosom bakteri yang berbentuk melingkar mempunyai satu pangkal, yaitu satu bagian DNA yang mempunyai urutan nukleotida yang spesifik. Replikasi DNA berlangsung pada kedua arah mengelilingi kromosom sirkuler sampai keseluruhan kromosom tersebut telah diproduksi. Enzim yang melalui replikasi mengenali urutan ini dan menempel pada DNA, memisahkan kedua rantai dan membentuk sebuah gelembung yang dinamakan gelembung replikasi. Replikasi DNA kemudian berjalan dalam dua arah sampai ke seluruh molekul tersebut disalin. Selanjutnya, replikasi DNA pada organisme eukariotik. Pada eukariota, replikasi DNA dimulai pada tempat-tempat spesifik di mana kedua untai DNA induk berpisah membentuk gelembung replikasi. Nah, daerah tersebut dinamakan pangkal replikasi. Pada eukariota, terdapat ratusan atau ribuan daerah pangkal replikasi di sepanjang molekul DNA. Gelembung replikasi terentang secara lateral, sementara replikasi DNA bergerak kedua arah. Pada akhirnya, gelembung replikasi akan menyatu di tengah dan sintesis rantai DNA anak pun selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model atau tahapan replikasi DNA. Jadi, pada mulanya secara teoritis diusulkan bahwa replikasi DNA berlangsung melalui tiga cara, yaitu 1. Model konservatif menjelaskan bahwa DNA bereplikasi dengan menggunakan DNA lama dan sebagai cetakan untuk DNA baru. DNA lama disalin untuk membuat DNA baru yang sama persis tanpa mengubah DNA lama, membuat DNA lama tetap bertahan pada replikasi pertama, kedua, dan seterusnya. Yang kedua, model dispersif mereplikasikan DNA dengan cara memutus rantai DNA asli dan menghubungkannya secara acak dengan DNA baru. Model semi-konservatif pita double helix molekul DNA lama akan membuka dengan bantuan enzim, lalu pada masing-masing pada DNA lama terbentuklah pita DNA yang baru. Mekanisme replikasi DNA. Pada tahun 1960, mekanisme sederhana dari replikasi DNA dianggap bahwa kedua rantai baru tumbuh secara kontinu, di mana nukleotida ditambahkan pada garpu replikasi DNA dari bergerak dari ujung molekul DNA ke ujung yang lain. Sebab bila demikian, maka mekanisme seperti dikemukakan di atas membutuhkan satu rantai anak yang tumbuh baru arah ke 5-3 dan rantai yang lain tumbuh dari arah 3-5. Pada garpu replikasi terdapat dua rantai yang dikenal dengan rantai cepat dan rantai lambat dengan struktur asimetris. Mula-mula heliks ganda DNA dibuka menjadi dua untai tunggal oleh enzim helicase dengan bantuan terfimorfase yang mengurangi tegangan
Untaian RNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal. Untuk pencegahannya, membentuk heliks ganda kembali primase membentuk oligonukleotida RNA yang tersebut primer, dan molekul RNA polimerase melekat pada untaian tunggal RNA dan bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer, membentuk untaian tunggal DNA baru yang tersebut leading strand, dan lagging strand harus mengintensitas segmen-segmen polinukleotida di diskontinu tersebut. Fragmen-fragmen enzim DNA lisase kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Sekian yang dapat kami jelaskan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.